Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Di kedalaman gua yang gelap, aroma halusinasi hitam yang pekat sepekat tinta mengalir memenuhi setiap celah. Di tengah pusaran kegelapan itu, sebuah platform batu berdiri kokoh dan di atasnya duduk sesosok manusia yang diselimuti kabut pekat halusinasi. Hanya cahaya hangat samar yang memancar dari tubuh itu, perlahan-lahan memurnikan aura iblis yang mencoba merasukinya. Di samping platform, Yan berdiri tegak di sampingnya. Matanya terpaku pada sosok Lindong yang terdiam. Ketegangan jelas terpancar di wajah Yan. Ketika Yan menghela nafas, matanya tiba-tiba menjadi fokus. Itu karena dia mendengar suara mendengung yang datang dari dalam tubuh Lindong. Itu dari dua simbol leluhur yang agung. Energi mental perak putih muncul dari tubuh Lindong pada saat ini. Tubuhnya yang telah duduk selama 3 bulan juga bergetar lembut. Kedua matanya terpejam tetapi ada kecemasan terpampang di wajahnya. Sepertinya dia saat ini dalam kesulitan. Energi mental merembes keluar. Apakah dia berencana untuk keluar dari api penyucian? Ketika Yan melihat adegan ini, dia segera mengepalkan tangannya. Karena Lindong dapat mencapai langkah itu, ini menunjukkan bahwa dia telah bersentuhan dengan lapisan terakhir api penyucian. Itu adalah tempat paling berbahaya dan jika dia gagal, dia akan terluka parah. Faktanya bahkan tubuh energi mentalnya akan rusak. Pada saat ini, Lindong jelas telah melepaskan energi mentalnya sampai batasnya. Namun dilihat dari ekspresinya, sepertinya dia dalam kondisi yang sangat buruk. Lindong, kau harus bertahan. Ini adalah langkah terakhir, ucap Yan sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Namun keadaan tak berjalan sesuai harapan Yan. Energi mental Lindong yang semula cemerlang mulai meredup dan surut. Yan tahu jika energi mental itu lenyap, tubuh Lindong akan runtuh sepenuhnya. Dengan ekspresi tegang dan serius, Yan menghela nafas pahit. Apakah Lindong benar-benar akan gagal? Setelah Yan menghela nafas, energi mental Lindong akhirnya menghilang sepenuhnya. Dan cahaya di sekitarnya meredup. Wajah Yan berkerut dengan cepat, matanya dipenuhi keputusasaan. Namun Yan terkejut, dia seharusnya menghilang dan kembali ke batu leluhur jika energi mental Lindong telah runtuh. Bingung dia menyadari dia masih berdiri di sana. Lindong masih hidup. Matanya berbinar, dia mengangkat kepala dan melihat dua simbol kuno berkilauan di tubuh Lindong. Simbol-simbol itu berputar lalu melesat ke antara alis Lindong. Petir hitam berkumpul dan berputar di antara alisnya merobek celah kecil. Dari celah itu, sebuah mata misterius muncul memancarkan cahaya hitam tak berujung dan kilat. Retakan itu perlahan terbuka memperlihatkan mata misterius yang berkedip dengan kilat dan kegelapan. Segera badai energi mental yang tak terlukiskan dengan gila meletus dari dalam tubuh Lindong. Apakah itu mata dari simbol leluhur? Ketika Yan melihat mata misterius di antara alis Lindong, semburat kejutan melintas di wajahnya. Sebagai roh batu leluhur, dia secara alami memiliki pemahaman yang mendalam tentang simbol leluhur. Dengan demikian, dia tahu bahwa mata dari simbol leluhur hanya akan muncul setelah pemilik dari simbol leluhur menjalin hubungan yang sangat dekat dengannya. Sejak awal waktu, hanya beberapa individu yang berhasil mengaktifkan mata simbol leluhur. Tanpa diduga, Lindong sebenarnya mampu melakukannya. Selain itu, mata Lindong dari simbol leluhur jelas memiliki kekuatan dari simbol leluhur melahap dan simbol leluhur petir. Oleh karena itu tidak diragukan lagi, itu adalah prestasi yang jauh lebih sulit untuk dicapai. Mata simbol leluhur hanya muncul sesaat sebelum menghilang dengan cepat. Akhirnya retakan menghilang sebelum alis Lindong kembali ke keadaan semula. Namun sebelum mata simbol leluhur menghilang, pilar cahaya putih perak yang cemerlang tiba-tiba melesat keluar dari dalam tubuh Lindong. Sebelum menembus dinding gunung di atas dan membebaskan dirinya.
Sebuah pilar cahaya putih perak raksasa setinggi 10.000 kaki melesat keluar dari gua surgawi menuju awan. Pemandangan aneh ini segera menarik perhatian suku Marten. Mereka semua terpana lalu ekspresi mereka berubah serius. Di dalam pilar itu, mereka merasakan energi mental yang begitu luas dan perkasa. Sampai-sampai mampu menakuti para ahli panggung samsara sekalipun. Energi mental ini, seseorang benar-benar telah menembus level simbol Grandmaster. Benar-benar menakjubkan. Kultivasi energi mentalnya benar-benar telah mencapai level itu. Namun di antara para ahli dari suku kami yang sedang menjalin pengasingan di Gua Surgawi, sepertinya tidak ada yang memiliki energi mental yang begitu kuat. Berdiri di samping Gua Surgawi, beberapa penjaga tercengang ketika mereka melihat ini. Pemandangan selanjutnya mereka menyuarakan keraguan mereka. Ini Lindong, pemimpin suku Marten perlahan berkata. Saat ini dia juga terpana dengan fakta ini. Jelas dia tidak menyangka bahwa budidaya energi mental Lindong akan benar-benar mencapai tingkat simbol Grandmaster hanya dalam waktu 3 bulan. Benar-benar mengesankan. Penatua pertama Zuli yang terus-menerus berjaga di sini tanpa sadar memuji. Meskipun dia adalah ahli tahap puncak samsara yang telah menyentuh reinkarnasi, budidaya energi mentalnya jauh di bawah Lindong. Dia akhirnya mencapai level itu. Little Marten menghela nafas dengan agak emosional. Pada saat ini pilar cahaya perak putih menyebar di langit. Di tengah cahaya putih hangat itu, indera Lindong juga mulai menyebar. Meskipun tubuh fisiknya masih berada di dalam gua surgawi, energi mentalnya telah menjadi indera penglihatan dan sentuhannya. Memungkinkan dia untuk menyerap segala sesuatu di tempat ini ke dalam pandangannya. Dia mampu mendeteksi beberapa aura kuat yang muncul dari berbagai bagian dari suku Marten. Sementara itu ada juga beberapa aura menakutkan yang terletak di beberapa tempat tersembunyi. Faktanya, aura mereka tidak kalah dengan penatua pertama Zuli. Apa? Hati Lindong tiba-tiba tersentak saat energi mentalnya menyebar. Kemudian matanya berkumpul ke arah gua surgawi yang gelap. Itu karena dia bisa mendeteksi aura yang sangat menakutkan dari dalam. Faktanya, aura itu bahkan lebih kuat daripada aura pemimpin suku Marten. Apakah itu orang yang mengasingkan diri di bagian terdalam gua surgawi? Cahaya putih perak menyebar sebelum tampaknya diaglomerasi menjadi seseorang. Setelah itu mata dari simbol leluhur perlahan muncul di antara alis Lindong. Segera di mata itu kegelapan di dalam gua surgawi tidak ada. Seolah menembus ruang angkasa, mata itu menatap tepat ke arah gua yang terletak di bagian terdalam gua surgawi. Di gua itu, Lindong melihat sosok layu yang tampak seperti kerangka. Sosok itu memiliki rambut putih acak-acakan yang menutupi seluruh gua. Aroma yang sangat kuno terpancar dari tubuhnya, memberikan aroma pedesaan ke sekelilingnya. Ketika Lindong mengintip ke dalam gua itu, sosok layu yang tampak busuk itu tiba-tiba membuka matanya, yang sepertinya telah tertutup selama lebih dari 1000 tahun. Matanya dipenuhi dengan kilau perak cerah yang unik. Mata dari simbol leluhur, mata peraknya melihat ke ruang kosong sebelum semburat kejutan melintas di mata mereka. Segera setelah itu dia melirik ruang kosong dengan bingung sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Setelah itu ruang kosong itu benar-benar mulai retak sebelum dia langsung menghentikan Lindong untuk mengintip. Di langit yang jauh, tubuh Lindong bergetar setelah penglihatannya terputus. Dia bisa mendeteksi riak yang agak familiar dari orang itu yang memiliki mata perak. Jelas dia adalah individu yang sangat kuat dan tak terduga. Orang hanya bisa bertanya-tanya dari mana dia berasal. Apakah ini level simbol Grandmaster? Lindong secara bertahap pulih indranya. Pada saat ini dia membenamkan dirinya dalam sensasi yang luar biasa ini. Dalam keadaan linglung, energi mentalnya mulai melayang ke cakrawala. Beberapa saat kemudian ruang kosong tiba-tiba berkerut sebelum jejak energi mental menembus ruang dan tiba di negeri asing. Itu adalah dataran tandus kuno. Di ujung dataran tandus ini berdiri sebuah istana hitam. Setelah itu, orang bisa melihat sosok hitam duduk di bagian terdalam dari istana itu. Sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya.
Matanya bagai lubang hitam yang melahap dunia dan adegan itu berhenti. Pikiran Lindong kembali fokus, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu dataran tandus dan istana kuno yang baru saja dilihatnya mungkin terkait dengan apa yang disebutkan oleh rubah berekor 9 sebelumnya, yaitu istana ilahi melahap. Dan sosok hitam itu pastilah master melahap. Pada saat ini energi mental yang dahsyat itu mulai surut, meninggalkan dataran kembali sunyi. Di dalam gua surgawi, mata Lindong yang terpejam perlahan terbuka. Kegelapan pekat di matanya memancarkan kehampaan dan ketidakbiasaan. Cahaya lembut gua dan aroma tanah yang segar terasa asing baginya. Meski fisiknya tidak berubah, ekspresi matanya menunjukkan dia telah terputus dari dunia. Di luar hanya 3 bulan berlalu, namun dia telah menghabiskan lebih dari 1 dekade dalam api penyucian yang kejam tanpa henti berjuang. Yan berdiri di samping mengamati Lindong dalam diam. Dia percaya Lindong akan segera pulih dan mengingat kembali segalanya. Pada saat ini lilin bergoyang di gua sunyi. Setelah duduk lama di platform batu, Lindong menarik nafas dalam dan ekspresi akrabnya mulai kembali. Berapa banyak waktu telah berlalu di luar? Tanya Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum sambil menatap Yan dan berkata, "Hanya 3 bulan, jawab Yan. Hahaha, namun kau telah mendapatkan banyak manfaat, ucap Yan lagi tersenyum. Dia sangat jelas merasakan energi mental yang besar dan perkasa yang telah melonjak keluar dari tubuh Lindong. Lindong memang telah melangkah ke level simbol Grandmaster. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Akan terlalu memalukan jika aku gagal untuk maju. Saat ini, aku hanya dapat dianggap sebagai Grandmaster simbol awal, ucap Lindong. Begitu kau melangkah ke tingkat Grandmaster simbol tingkat lanjut, bahkan para ahli yang telah menyentuh kekuatan reinkarnasi tidak akan cocok untukmu, ucap Yan. Itu tidak akan mudah. Lindong samar-samar tersenyum pahit. Setelah energi mentalnya mencapai tingkat ini, jumlah usaha dan kesulitan yang dibutuhkan untuk maju sangat besar. Kali ini dia telah meminjam kekuatan bunga iblis ilusi abadi untuk mencapai level Grandmaster simbol awal dalam 3 bulan yang singkat. Dari sudut pandang tertentu, tidak mudah untuk bertahan selama 3 bulan ini. Lindong tidak yakin berapa kali dia lolos dari rahang kematian selama periode waktu ini. Hal-hal ini sudah tidak berguna. Haruskah kita menyingkirkan mereka? Lindong menarik bunga iblis ilusi abadi di dalam gua. Saat ini bunga ilusi ini semuanya dalam keadaan layu. Jelas bahwa kekuatan mereka telah benar-benar habis. Namun bunga iblis ini agak aneh, karena dia tidak lagi berguna untuk mereka. Yang terbaik adalah melenyapkannya. Iya, Yan tidak keberatan dengan ini. Sejak Lindong telah mencapai tujuannya, hal-hal ini jelas tidak lagi berguna. Segera dia melambaikan tangannya dan bunga iblis ilusi abadi di dalam gua itu langsung berubah menjadi debu yang melayang ke bawah. Ayo pergi, sudah waktunya untuk keluar, ucap Lindong. Dia tidak melirik tempat itu lagi dan langsung berjalan keluar dari gua. Di belakangnya, Yan mengangguk dan berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat ke dalam tubuh Lindong. Lindong menghentikan langkahnya di luar gua surgawi menoleh ke bagian terdalam. Saat dia mencapai tingkat Grandmaster simbol, mata simbol leluhurnya menangkap sosok bermata perak di sana. Meskipun auranya tidak terlalu menakutkan, nalurinya memberitahu Lindong bahwa kekuatan orang itu sangat dahsyat. Mustahil dia kalah dalam kondisi saat ini. Aku ingin tahu iblis tua mana yang bertahan sejak zaman kuno itu. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu dia berbalik mengikuti terowongan gelap saat dia perlahan keluar dari gua surgawi. Pada saat ini sinar matahari yang hangat akhirnya terlihat di mata Lindong ketika dia keluar dari gua surgawi. Kau akhirnya keluar. Segera suara akrab ditransmisikan ke telinga Lindong. Setelah itu, dia melihat sesosok muncul di sampingnya, satu wajah tampan yang mempesona muncul di depan matanya. Little Marten, Lindong sedikit terkejut saat melihat wajah yang sangat familiar itu. Segera setelah itu dia tersenyum. Apa kau baik-baik saja? Little Marten memandang Lindong dengan aneh dan tanpa sadar bertanya. Ya, jawab Lindong. Hahaha, teman muda Lindong,
Selamat karena telah naik ke level simbol Grandmaster. Bahkan di dalam suku Marten, hanya segelintir yang berhasil mencapai pencapaian energi mental seperti itu. Ucap pemimpin suku Marten juga berjalan maju. Junior ini hanya beruntung. Lindong menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena dia telah menggunakan bunga iblis ilusi abadi untuk membangun api penyucian yang misterius dan dengan bantuan Yan, kemungkinan akan membutuhkan beberapa tahun untuk melewatinya. Hahaha, sepertinya teman muda Lindong sedikit lelah setelah kembali dari pengasinganmu. Kita harus membiarkannya beristirahat selama 1 atau 2 hari. Ucap penatua pertama Zuli tertawa dari samping. Pemimpin suku Marten mengangguk. Dia berbicara sedikit lebih banyak kepada Lindong sebelum memimpin orang-orangnya untuk pergi. Semua dari mereka telah berjaga-jaga di sini sementara Lindong berada di pengasingan. Aku akan membawamu istirahat dulu. Sepertinya kau sedikit tidak waras, ucap Little Marten. Lindong mengangguk. Dia memang membutuhkan waktu untuk benar-benar membebaskan dirinya dari ingatan api penyucian dan kembali ke dirinya yang biasanya. Waktu berlalu. Pada saat ini Lindong tetap berada di dalam suku Marten selama 2 hari berikutnya. Dan akhirnya pulih sepenuhnya setelah 2 hari pemulihan ini. Pelatihan kejam di dalam api penyucian telah terkubur dalam-dalam di benaknya. Lindong duduk di tepi tebing milik gunung hijau yang subur. Matanya menatap lautan pepohonan di bawah saat dia tiba-tiba meregang. Setelah itu dia berbicara dalam pikirannya. Energi mentalku telah melintasi batas ruang pada hari aku keluar dari retretku dan aku melihat istana dewa melahap. Oh, Yan berteriak dengan suara terkejut setelah mendengar ini. Jelas dia tidak mengharapkan Lindong untuk mendeteksi keberadaan istana dewa melahap. Istana dewa melahap tampaknya tersembunyi di dimensi saku lain. Tidak mungkin untuk mendeteksi lokasi sebenarnya. Namun aku dapat merasakan energi yang semakin ganas dan tidak terkendali dari dimensi saku itu. Oleh karena itu, kemungkinan dimensi saku tempat istana dewa melahap disembunyikan akan muncul dalam 1 bulan lagi. 1 bulan ya? Begitu cepat? Iya, kemungkinan akan ada keributan yang cukup besar ketika saatnya tiba. Sepertinya para ahli di seluruh wilayah iblis akan dapat mendeteksinya. Lindong sedikit menyipitkan matanya. Penampilan istana dewa melahap pasti akan menimbulkan keributan besar saat itu muncul. Mengingat reputasi dari master melahap di zaman kuno, kemungkinan besar semua faksi akan sangat merahasiakannya. Selain itu tidak semua orang tahu bahwa simbol leluhur melahap ada di tangan Lindong. Oleh karena itu, kemungkinan 4 suku penguasa pun akan mengalami kesulitan untuk tetap tenang ketika istana dewa melahap telah muncul. Aku tidak akan menyerahkan warisan dari master melahap kepada siapapun di antara kalian, gumam Lindong. Waktu berlalu. Setelah beristirahat selama 2 hari di suku Marten, Lindong memutuskan untuk pergi. Namun sebelum dia bisa pergi, Little Marten memutuskan untuk ikut juga. Menurutnya sejak ayahnya ada, suku Marten saat ini tidak perlu khawatir. Oleh karena itu dia tidak ada hubungannya jika dia tetap tinggal dan lebih baik dia mengikuti Lindong ke wilayah perang binatang saja. Singkat cerita, 3 hari kemudian akhirnya dua Lindong kembali ke Gunung Petir Dalam. Namun ketika mereka pertama kali tiba di langit di atas Gunung Petir Dalam, mereka dikejutkan oleh keaktifan dan vitalitas pegunungan yang tak terbatas ini. Di tengah pegunungan berdiri berbagai aula dan istana. Sementara itu penghalang cahaya pertahanan yang besar muncul di sekitar pegunungan melindungi seluruh pegunungan. Meskipun formasi pertahanan ini jauh lebih rendah daripada formasi penjaga suku dari suku Marten, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Selain itu kelompok pasukan lapis baja berpatroli di langit. Sementara banyak sosok padat di banyak alun-alun di bawah tampak seolah-olah mereka sedang berlatih. Raungan rendah mereka yang mengandung aura pembunuh yang kuat berkumpul bersama sebelum menyebar ke kejauhan menyebabkan udara bergetar. Hahaha, cukup mengesankan. Ketika Little Marten melihat skala Gunung Petir Dalam saat ini, keterkejutan muncul di wajahnya saat dia tertawa. Dia telah datang ke Gunung Petir Dalam sebelumnya. Namun dibandingkan dengan sebelumnya,
Perbedaannya seperti siang dan malam. Lindong mengangguk. Setelah energi mentalnya naik ke level simbol Grandmaster, dia tidak lagi harus secara khusus memindai area tersebut. Dia segera mendeteksi banyak aura kuat yang ada di dalam pegunungan ini. Apalagi dia tercengang ketika menyadari bahwa 5 dari mereka benar-benar telah mencapai tahap samsara. Ada 2 ahli tahap samsara tambahan yang tidak diketahui. Alis Lindong terangkat sedikit. Menurut ingatannya, seluruh istana 4 Titan hanya memiliki 3 ahli panggung samsara. Dan itu adalah trio Komandan Iblis Naga Langit. Selain itu, bahkan Little Flame harus bergantung pada tentara pemakan harimau untuk mencapai level itu. Jangan bilang bahwa sebenarnya ada ahli panggung samsara pamungkas yang datang untuk bergabung dengan istana 4 Titans kita. Keingintahuan terusik di hati Lindong. Seseorang ahli di tingkat itu bisa pergi kemanapun di wilayah iblis dan membentuk faksi. Namun mereka benar-benar datang untuk bergabung dengan istana 4 Titans yang relatif tidak dikenal. Ini memang sedikit menarik. Ayo pergi. Lindong tersenyum pada Little Marten. Setelah itu dia memimpin dan bergegas menuju istana 4 Titans. Di sepanjang jalan, entry mereka terdeteksi oleh tim patroli. Segera lusinan aura kuat mengelilingi mereka. Namun begitu mereka melihat Lindong, ekspresi hati-hati mereka berubah menjadi rasa hormat. Lindong melambaikan tangannya ke arah individu kuat dari istana 4 Titans yang membungkuk dan menyambutnya. Setelah itu mereka menyadari bahwa tubuh mereka tiba-tiba membeku. Dan bahkan kekuatan Yuan yang melonjak di dalam tubuh mereka tampaknya telah meninggalkan kendali mereka. Ini, orang-orang kuat itu saling bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Ini terutama terjadi pada 2 pemimpin. Keduanya berada di tahap kematian mendalam. Meskipun mereka tidak dianggap sebagai bagian dari elit, mereka cukup kuat dan bukanlah tugas yang mudah bagi ahli panggung samsara untuk menahan mereka. Namun bahkan untuk dapat menyebabkan mereka kehilangan kendali atas kekuatan Yuan di tubuh mereka. Dalam 3 bulan singkat, kepala Lindong telah menjadi lebih kuat dan tak terduga. Di mana Komandan Yan? Tatapan Lindong menyapu dan bertanya. Komandan Yan saat ini berada di dalam arena pertempuran di gunung utama. Komandan Iblis Naga Langit dan para pemimpin lainnya juga ada di sana. Hari ini adalah hari yang penting. Tuan Zuoyi dan Tuan Zhou Li datang untuk bergabung dengan istana 4 Titans kami. Pemimpin patroli itu menjawab dengan hormat. Zhou Yi dan Zhou Li, Lindong mengangkat alisnya. Mereka adalah ahli top yang pernah mendominasi wilayah Pasir Barat. Namun wilayah Pasir Barat diserbu oleh Gunung Mang belum lama ini dan faksi di bawah mereka telah runtuh. Saat ini, mereka ingin bergabung dengan istana 4 Titans kami untuk mencari perlindungan. Lagi pula, selama bertahun-tahun istana 4 Titans kami adalah satu-satunya faksi yang bertahan setelah menentang Gunung Mang. Jadi mereka telah menyinggung suku 9 Phoenix. Lindong tersenyum tipis. Baiklah, bagaimanapun, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang suku 9 Phoenix. Kalau itu dia tidak akan memperlakukan duo Zhou dengan buruk jika mereka tulus bergabung dengan istana 4 Titans. Pemimpin patroli melirik gunung utama, sebelum dia tiba-tiba memecat bawahnya. Kemudian dia dengan lembut berbisik. Kepala Lindong, meskipun duo Zhou datang untuk mencari perlindungan, dikabarkan bahwa mereka cukup arogan. Bahkan mereka menyarankan agar mereka diberi posisi yang sama dengan 5 pemimpin besar istana 4 Titans. Mata Lindong mengeras setelah mendengar ini. Setelah itu, seringai muncul dari sudut bibirnya. Apakah mereka mencoba mencari perlindungan atau melakukan kudeta? Cih, 2 gelandangan liar benar-benar berani mengeluarkan tuntutan seperti itu. Mereka benar-benar tidak tahu batasan mereka. Lindong belum mengungkapkan pendapatnya ketika Little Marten yang berdiri di sampingnya tertawa dingin. Tuan Marten benar, Komandan Yan juga tidak menyetujui permintaan mereka. Dia hanya menggunakan taktik penundaan dan mengatakan bahwa dia akan memberikan jawaban hanya setelah kepala Lindong kembali. Lindong mengangguk. 2 ahli panggung samsara pamungkas dianggap sebagai hadiah yang besar. Jika mereka diserap,
itu akan secara signifikan meningkatkan kekuatan istana 4 Titans mereka. Itu kemungkinan besar mengapa Little Flame tidak segera mengirim mereka berkemas. Karena mereka berani membuat tuntutan yang keterlaluan. Ayo pergi dan cari tahu seberapa kuat kedua orang itu yang dipaksa melarikan diri oleh suku 9 Phoenix, ucap Lindong. Scene berganti di arena pertempuran di gunung utama Istana 4 Titans. Arena pertempuran luas di Istana 4 Titans bergemuruh, dipenuhi sorak-sorai dan bisikan. Para petinggi bahkan Little Flame dan 3 komandan lainnya hadir menciptakan pemandangan yang megah. Di bawah tangga batu, 100 lebih sosok berdiri santai, senyum nakal terukir di wajah mereka. Kontras mencolok dengan anggota Istana 4 Titans yang berwajah serius. Beberapa di antara mereka tampak tak senang melihat kelompok penjahat ini. Little Flame sang pemimpin meskipun baru di tahap kematian mendalam sempurna, dia diakui kekuatannya. Hubungannya dengan Lindong membuatnya sangat dihormati. Little Flame melirik acuh tak acuh pada kelompok di depannya, lalu pandangannya tertuju pada 2 sosok di barisan depan yang berdiri malas, memancarkan kesombongan. Ini adalah Istana 4 Titansku. Jika kalian tidak berperilaku baik, mungkin aku harus meminta pasukan pemakan harimauku untuk mengeluarkan peringatan pada kalian, ucap Little Flame matanya mengamati. Bersamaan dengan suaranya, 1000 lebih anggota pasukan pemakan harimau mengaum dengan rendah, seolah mereka satu tubuh. Aura hitam melonjak menjelma harimau hitam buas dengan aura brutal yang menembus awan. Wajah kelompok 100 pria itu memucat. Mereka tahu dibandingkan dengan pasukan pemakan harimau yang teratur ini, mereka hanyalah gerombolan. Hahaha, Komandan Yan, tolong jangan marah. Bawahanku terlalu terbiasa bertindak sesuka hati. Mereka masih belum tahu bagaimana harus bersikap di tempat yang berbeda. Ini akan lebih baik di masa depan, ucap seorang pria parubaya berpakaian abu-abu di depan tertawa dengan canggung. Saudara Zuoyi, aku tidak peduli bagaimana kau berperilaku di masa lalu. Namun sekarang kau ingin bergabung dengan Istana 4 Titans kami. Kau harus mematuhi aturan kami. Komandan Iblis Naga Langit menambahkan. Saudara Naga Langit benar. Pria lain di samping Zuoyi mengangguk sambil tersenyum. Lalu dia menatap Little Flame melipat tangan dan berkata perlahan. Namun Komandan Yan, mengenai permintaan kami, bolehkah aku tahu keputusanmu? Kami adalah pria terkenal dan bereputasi di wilayah Pasir Barat. Sekarang kami tulus ingin bergabung dengan Istana 4 Titansmu. Seharusnya tidak berlebihan untuk memberi kami posisi pemimpin, bukan? Little Flame mengerutkan kening sementara trio Komandan Iblis Naga Langit saling pandang ragu. Hahaha, Komandan Yan, dari tindakanmu, sepertinya kau meremehkan kami, ucap Zhou Yi tersenyum tipis. Kalau begitu, kurasa kita harus melupakannya. Tempat ini terlalu besar. Mungkin kami tidak boleh tinggal lebih lama lagi, ucap Zhou Li dengan senyum mengejek, melambaikan tangan dan berbalik pergi bersama anak buahnya. Hahaha, dari caraku melihatnya, bukan Istana 4 Titansku yang memandang rendah kalian berdua. Sebaliknya sepertinya kalian berdua yang memandang rendah Istana 4 Titansku. Apa kalian pikir Istana 4 Titansku adalah tempat yang kalian bisa pergi dan datang sesuka hati? Tiba-tiba tawa samar turun dari langit. Semua mata terpana. Jelas itu adalah Lindong dan Little Marten. Menurut aturan kami, apa yang harus kami lakukan kepada siapapun yang berani meremehkan Istana 4 Titans kami? Ucap Lindong. Bunuh. Setiap ahli Istana 4 Titans berteriak serempak, mata mereka sedingin es. Suara dingin mereka diiringi niat membunuh yang mengerikan menggema di langit. Melihat ini, ekspresi duo Zhou Yi akhirnya berubah. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.